balik lagi di podcast History. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang politik yang bersejarah di Indonesia. Bisa tebak nggak guys, partai politik apa? Wah, kita bakal ngebahas partai politik apa sih, Del? Kasih tahu gak sih biar nggak pada penasaran? Nah, jadi kita di podcast kali ini kita akan membahas tentang Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, walaupun menurut sejarah itu rumit banget, tapi di podcast kali ini kita akan membuat sejarah itu menjadi lebih mudah dipahami. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, lebih baik kita kenal dulu gak sih? Kayak kata patah, gak kenal maka gak sayang. Jadi kenalin nama aku Marwah. Dan aku Amelia. Kita berdua yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Nah, partai politik kali ini yaitu partai politik yang paling legendaris, yang jadi cikal bakal semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, betul banget. Partai ini bukan kayak partai zaman sekarang yang sibuk kampanye di TikTok doang. PNI punya peranan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia loh. Nah, PNI ini juga udah eksis dari tahun 1927 dan didirikan oleh IR Soekarno di Bandung. Tujuannya juga jelas banget, tentunya buat perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam akses ekonomi, sosial, dan politik tanpa campur tangan penjajah. Dulu, PNI itu namanya Perserikatan Nasional Indonesia. Namun, setahun kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Nah, disitulah Insinyur Soekarno muncul beberapa gagasan bahwa udah gak tahan banget nih ngelihat bangsa sendiri dijajah. Jadi si Insinyur Soekarno ini punya ide bahwa Indonesia itu harus merdeka. Nah, di awal abad 20 ini Indonesia itu masih dijajah Belanda atau masih di bawah kekuasaan Belanda. Tapi gak bisa dipungkiri bahwa di abad segitu sudah ada organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam, tapi kebanyakan masih fokus di bidang sosial, pendidikan, dan belum berani menuntut kemerdekaan secara langsung. Tapi guys, Soekarno dan kawan-kawannya itu udah berani banget buat ngajak rakyat bersatu mendirikan partai politik yang menentang kekuasaan kolonial secara terbuka, dan itu merupakan langkah yang sangat berani di zamannya. Dengan munculnya PNI, itu benar-benar jadi simbol semangat nasionalisme sampai slogannya aja keren banget. Indonesia merdeka sekarang. Keren sih, tapi bikin deg-degan juga. Soalnya saat itu ngomongin kemerdekaan sama aja pemberontakan. Apalagi organisasi kayak PMI ini udah jadi ancaman besar bagi pemerintah kolonial Belanda. Karena organisasi ini tuh bukan cuma bergerak lewat omongan doang, tapi mereka juga bergerak di pendidikan politik dan aksi nyata. Nama juga Bung Karno, makin dilarang makin nekat. Jadi organisasi ini tuh udah nentang kekuasaan pemerintah kolonial dan menjadi organisasi non-kooperatif. Nah, bener banget guys, Soekarno itu bukan tipe yang diem aja. Lewat PNI, dia ngajakin rakyat buat sadar kalau kita bisa merdeka tanpa harus tunduk sama penjajah. Gak cuma ngomong doang, tapi juga bikin program pendidikan, politik, dan ekonomi biar rakyat melek sama perjuangan. Nah, tadi kan udah dijelasin ya tujuan dari PNI ini. Jadi PNI ini tuh fokus pada 3 bidang. Perjuangan yaitu politik untuk menyadari rakyat. Dari segi ekonomi agar rakyat tidak bergantung pada Belanda, dan yang terakhir dari segi sosial agar masyarakat Indonesia bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Dan ada yang lebih keren lagi nih guys, yaitu PNI menjadi tempat ngumpulnya tokoh-tokoh hebat. Karena selain Soekarno, ada juga M.R. Sartono, Dr. Cipto Mangunkusumo, Iskandar Dinata, dan Sunario. Mereka kumpul bukan cuma ngomong doang, tetapi PNI ini aktif banget ngadain pendidikan politik buat rakyat, bikin rapat umum, dan nyebarin tulisan-tulisan yang membakar semangat nasionalisme. Tapi sayangnya, gerakan PNI ini sangat dibenci oleh Belanda. Soalnya, mereka panik dan ngerasa terancam karena pengaruh PNI makin besar. Nah, pada akhir abad 1929, Soekarno dan tokoh-tokoh PNI ditangkap karena dianggap menghasut rakyat, dan mereka diadili di Bandung. Nah, meski begitu, banyak anggota PNI yang lanjut berjuang lewat organisasi lain guys, kayak Perindo. Nah, PNI ini lahir kembali sebagai partai politik resmi dan bahkan sempat menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia guys. Tapi karena masa Soekarno berakhir dan Orde Baru mulai berkuasa, semua partai politik disederhanakan. Akhirnya PNI dileburkan ke Partai Demokrasi Indonesia atau PDI pada tahun 1973. Nah, tapi karena penangkapan itu, lahirlah pidato legendaris Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat.
Nah, di situ beliau tuh ngomong dengan lantang kalau misalkan Indonesia punya hak untuk merdeka. Bahkan di pengadilan aja dia masih membakar semangat rakyat. Nah, walaupun partai PNI sendiri itu udah nggak ada, tapi banyak peran pentingnya yang masih terasa sampai sekarang, yaitu membangkitkan semangat nasionalisme. Model perjuangan ini bisa menjadi inspirasi bagi gerakan politik dan organisasi masyarakat Indonesia sekarang, dan berkontribusi terhadap pembentukan sistem demokrasi Indonesia. Nah, selain peran penting, PNI juga udah ada pesan moral loh, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, cinta tanah air, dan menanamkan nilai kemandirian dalam perjuangan. Setuju banget, selain memberikan peran penting, nah PNI juga memberikan pesan moral bagi masyarakat Indonesia. Oke deh, kayaknya cukup dulu obrolan kita hari ini. Buat teman-teman yang nonton, semoga bisa diambil pelajarannya dari kisah PNI. Yap. Jangan lupa dengerin podcast kita lainnya, biar kalian gak ketinggalan keseruan obrolan kita yang lain. Dadah!